Selamat datang di kelas geografi bersama Bu Febri. Nah, kali ini kita akan membahas materi jenis-jenis awan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis awan. 2. Menjelaskan jenis-jenis awan berdasarkan ketinggiannya. 3. Mengamati berbagai jenis awan. Pengertian awan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, awan adalah kelompok butiran air, es, atau kedua-duanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Awan dapat kita lihat di langit yang cerah setiap harinya. Studi tentang awan dapat dipelajari dalam fisika awan, salah satu cabang meteorologi. Nah, kita lihat prosesnya. Proses pembentukan awan tidak bisa dipisahkan dari siklus air dan proses terjadinya hujan. Adanya pemuaian air yang menguap menuju atmosfer karena panas bumi dan pancaran sinar matahari. Kemudian terjadi pengembunan dan pemadatan uap air yang bergabung menjadi satu pada tingkat ketinggian tertentu di atas langit dan membentuk awan. Nah, awan terbentuk dari kumpulan tetesan air atau kristal es yang tetap tersuspensi di atmosfer. Hal ini terjadi ketika uap air di udara mengembun sehingga menghasilkan uap air yang terlihat. Meskipun semua awan terdiri dari tetesan air atau kristal es yang tersuspensi di atmosfer, setiap awan tampak sedikit berbeda. Perbedaan inilah yang dapat digunakan dalam memprediksi pola cuaca. Nah, kita pelajari sekarang ada 4 jenis awan utama. Pertama, awan sirus. Awan sirus adalah awan tipis dan yang terlihat di ketinggian. Mereka terdiri dari kristal es dan bukan tetesan air sehingga membuatnya lebih tipis. Jika awan sirus terlihat di ketinggian, ini biasanya merupakan tanda cuaca yang baik. 2. Awan cumulus. Awan cumulus umumnya tersebar di langit tampak seperti awan menggembung. Awan ini bisa berwarna putih atau abu-abu. Meskipun awan berbulu putih biasanya dikaitkan dengan cuaca yang baik. 3. Awan stratus. Awan stratus muncul sebagai selimut padat dan masif yang tersebar di langit. Mereka adalah indikator hujan yang dapat diandalkan dalam cuaca hangat dan salju dalam cuaca yang dingin. Yang 4 adalah awan nimbus. Awan nimbus dikenal karena penampakannya yang gelap saat terjadi badai petir, seringkali menandakan akan turunnya hujan atau salju. Awan ini disertai guntur dan kilat. Berikutnya kita pelajari jenis-jenis awan berdasarkan ketinggiannya. Jenis-jenis awan tinggi. Jenis awan tinggi adalah kelompok awan dengan ketinggian tinggi mulai dari 6 km sampai sekitar 18 km di atas permukaan laut pada wilayah iklim tropis. Untuk wilayah dengan iklim sedang, ketinggiannya adalah 5 km sampai 13 km di atas permukaan laut. Sementara itu, untuk iklim kutub, ketinggian awan tinggi adalah berkisar mulai 3 km sampai 8 km di atas permukaan laut. Contohnya adalah 1. Awan sirus. Awan sirus adalah kumpulan awan putih berserat kristal es halus yang terlihat jelas di angkasa biru. Awan ini merupakan bagian dari awan tinggi yang berbentuk seperti serat filamen halus. Bentuk awan ini kadang terlihat melingkar, kadang juga horizontal, dan akan terlihat jelas jika terkena sinar matahari dengan background biru langit. 2. Awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus adalah lapisan awan yang tampak seperti ombak di pasir pantai. Bentuk awan cirrocumulus adalah menyerupai bulat kecil atau serpi dan berwarna putih yang berkelompok atau berbaris. Awan ini juga terdiri dari kumpulan kristal air yang membeku dan membentuk kristal es. Proses terjadinya awan cirrocumulus terpaut cukup cepat dan akan kembali berubah menjadi awan cirrostratus.
Yang ketiga, awan cirrostratus. Awan cirrostratus adalah salah satu jenis awan tinggi dengan bentuk seperti kelambu atau serabut dengan jalur-jalur yang tipis mirip dengan kerudung halus. Jenis awan ini berwarna keputih-putihan dan dapat menutup ke sebagian atau bahkan seluruh langit. Awan cirrostratus tampak lebih cerah saat matahari di posisi siang hari karena teksturnya yang halus. Kemudian kita masuki materi jenis-jenis awan sedang. Jenis awan sedang adalah kelompok awan dengan ketinggian sedang mulai dari 2 km sampai sekitar 8 km di atas permukaan laut pada wilayah iklim tropis. Untuk wilayah dengan iklim sedang, ketinggiannya adalah 2 km sampai 7 km di atas permukaan laut. Sementara untuk iklim kutub, ketinggian awan sedang adalah berkisar mulai 2 km sampai 4 km di atas permukaan laut. Nah, contohnya adalah 1. Awan altocumulus. Awan altocumulus adalah jenis awan sedang yang memiliki bentuk seperti butiran-butiran kecil dan berjumlah banyak. Saat melihat awan ini akan menyerupai bola kapas yang menggulung satu demi satu. Jenis awan ini berwarna putih atau abu-abu serta mudah dideteksi pada waktu pagi atau senja. Awan ini akan muncul saat ada angin kencang yang membawa massa udara yang stabil dan kering. 2. Awan altostratus. Awan altostratus adalah jenis awan sedang dengan bentuk lebar menyeluruh dan menutupi langit-langit baik secara keseluruhan. Jenis awan ini berwarna abu-abu kebiruan dan sedikit tebal. Saat awan ini muncul, maka matahari atau bulan akan menjadi lebih terang. Berikutnya adalah jenis-jenis awan rendah. Jenis awan rendah adalah kelompok awan dengan ketinggian rendah, yakni sekitar 2 km sampai 3 km di atas permukaan laut pada semua jenis wilayah. Awan rendah biasanya dijumpai oleh para pendaki gunung saat sudah sampai di puncak gunung yang didaki. 1. Awan stratocumulus. Awan stratocumulus adalah jenis awan rendah yang bentuknya seperti bola menggulung-gulung. Lapisan awan ini cenderung tipis. Awan stratocumulus kerap kali dijumpai di daerah pantai. Warnanya putih di bagian atas dan kelabu cerah di bagian bawah. Yang kedua, awan stratus. Awan stratus adalah jenis awan rendah yang ditemui saat muncul kabut. Bentuknya berupa serat putih berwarna kelabu atau putih serta berlapis-lapis. Jenis awan ini sering ditemui saat muncul kabut di pagi hari atau kabut di dataran tinggi. Tekstur awan stratus sangat tipis hingga kadang-kadang dapat mengganggu jarak pandang. 3. Awan nimbostratus. Awan nimbostratus adalah jenis awan rendah dengan bentuk yang tidak menentu, berubah-ubah dan memiliki tepi yang compang-camping dengan warna kelabu gelap. Jenis awan ini mampu menghasilkan hujan ringan dalam waktu yang lama. Pembentukan awan nimbostratus disebabkan adanya penebalan dari awan altostratus. Berikutnya adalah jenis-jenis awan perkembangan vertikal. Jenis awan perkembangan vertikal adalah kelompok awan dengan ketinggian sangat rendah, yakni sekitar 0,5 km sampai 1,5 km di atas permukaan laut pada semua jenis wilayah. Awan jenis ini menghasilkan pemandangan indah pada siang hari karena ketinggian yang sangat rendah sehingga sangat mudah dan jelas untuk diamati. Contohnya 1. Awan cumulus. Awan cumulus adalah jenis awan yang tumbuh berbentuk secara vertikal ke atas. Bentuknya menyerupai perkembangan kembang kol yang berkembang di bagian atasnya. Ketinggiannya bisa mencapai 1 km di atas permukaan laut. Jika terkena sinar matahari, awan cumulus ini menimbulkan pemandangan yang indah. 2. Awan cumulonimbus.
Awan cumulonimbus adalah jenis awan yang memiliki volume besar dan berkembang pada tempat yang rendah. Selain itu, ujungnya atasnya sangat tinggi dan ketebalannya besar. Awan ini dapat menimbulkan hujan dan badai disertai petir. Karena ciri-cirinya itulah, maka awan ini paling dikhawatirkan dalam dunia penerbangan. Nah, demikian tadi materinya. Sekarang kita masuki bagian tugas kelompok. Kerjakan ini secara berkelompok. Kelompok bisa diatur di kelas masing-masing oleh guru. Pertama, bila cuaca mendukung, lakukanlah pengamatan langsung keadaan awan di atmosfer bersama kelompokmu. Kedua, ambil beberapa foto atau gambar awan dari pengamatan yang dilakukan. 3. Tuliskanlah hasil pengamatanmu pada lembar kerja yang disiapkan. 4. Kumpulkan laporan kerja kelompok kepada guru. Berikut ini adalah latihan. Silahkan scan QR code berikut ini untuk mengerjakan latihan. Kalian akan diarahkan pada menu latihan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih.